wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hadirin para kisah dan para kisah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari dalam kesempatan yang sangat mulia ini, di dalam bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas hanya ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kita niatkan yang benar, kita tata niat kita. Jangan sampai hadirin sholat kita, ibadah kita, ngaji kita, amal soleh kita, kebaikan kita itu kemudian tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa berarti itu di dalam hati kita niatnya ingin dipuji sebagai orang yang soleh kepada manusia. Karena ini dipuji sebagai orang yang bertakwa kepada manusia. Dipuji manusia ada penting, yang penting adalah kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan didorongkan kepada orang-orang yang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita introspeksi diri kita, mulai dari sekarang orang-orang diri kita sudah jangan kita ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum maka segera kita untuk bertobat dan mengingatkan segala apa yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas. Yang kedua berhadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yang nikmat yang begitu banyaknya dan luar biasa. Yang seringkali kita tertipu bahwa nikmat itu kita hanya mengukurnya dengan hal-hal yang bersifat materi, materialistik, keduniaan saja. Padahal kenikmatan yang Allah berikan begitu banyaknya yang tidak terlihat oleh kita pun ada. Termasuk kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada kita para hadirin dan para iman dan Islam. Panjenengan bisa melangkahkan kaki ke masjid ini karena ada di dalam hati kita iman kepada Allah. Ada perintah dalam Islam juga di dalamnya. Masih banyak saudara-saudara kita yang imannya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seharusnya melaksanakan sholat, yang seharusnya melaksanakan kebaikan, tapi berlama-lama mencari kenikmatan materi dunia saja. Maka itu yang kemudian harus kita sadari bahwa kenikmatan Allah itu sangat luar biasa banyaknya dan kenikmatan terbesar adalah kepada iman dan Islam. Dengan inilah panjenengan semua nanti bisa kembali kepada kita yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat iman dan Islam masuk surga, yakin kalau Allah yang menjamin. Tapi pertanyaannya adalah kita masuk surganya Allah itu langsung rokok mustaqim maupun kita harus incit rokok ini. Pertanyaannya adalah maka itu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini dan mendapatkan maaf saudara-saudara kita di bulan Ramadan itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam konteks ibadah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa kita harus kita ampun kepada Allah. Tapi insya Allah Allah itu maha pemaaf, maha pengampun. Kalau dosa kita kepada Allah itu bisa dimaafkan. Tapi yang sulit berarti adalah berarti di akhirat itu banyak kita cakol masuk neraka berkata dosa-dosa kita terhadap sesama manusia. Yang itu bukan urusan Allah, tapi urusannya dengan semuanya urusan kita. Yang jadikan kita bisa dikatakan oleh kita. Maka kita syukur. Belum lagi kenikmatan berupa kesehatan pada hari ini. Hari ini panjenengan sehat semuanya, bisa melaksanakan segala aktivitas dengan baik. Panjenengan bisa olahraga, bisa makan enak, bisa menikmati meskipun makanan yang kalau diberikan kalau kita dalam keadaan sedang nikmat luar biasa.
Karena kalau kita sakit diberikan makanan yang paling mahal pun kita tidak akan bisa merasakan enaknya makanan itu. Kalian pun tidak bisa akan jalan-jalan ke masa kembali karena hanya bisa berbaik di depan itu yang tidak ada kenikmatan dan masih banyak lagi bahannya. Selanjutnya perhatian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga, kalian kita itu bahwa Rasul kita ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus satunya teladan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Karena ini kepada kita, kepada istri kita, kepada kita bangsa kita. Karena hari ini anak kita ini juga semua tidak mungkin seorang pada dalam kehidupannya sehingga mereka mencari teladan lain di tempat yang lain, bukan di masjid, cari itu, bukan di tempat kajian keilmuan, tapi dia mencari tempat di mall mencari itu, bahkan di media sosial dia mencari berikutnya. Maka salah semuanya. Itu yang terjadi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan media sosial itu pada dia dan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 20. Yang sejatinya semua yang dibuat dalam dunia ini dibuat oleh orang-orang di luar Islam untuk menjauhkan kita dari kita dari ajaran agama. Dan Allah mengingatkan itu. Nanti pada hari bisa buka di dalam surah Al-Baqarah 120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani kata yang dilakukan. Sekali-kali tidak bangsa Yahudi dan Nasrani itu berkeyakinan dengan kejadian umat Islam sampai kita masuk dalam milah mereka. Milah itu bisa diartikan kita murtad masuk dalam agama mereka. Tapi milah bisa diartikan adalah kejadian kehidupan kita masuk dalam kehidupan mereka. Betapa banyaknya tugas kita mengikuti pola pikir materi hidupnya kita pola pikir mereka. Evolusi. Kemudian gaya hidup yang seberapa paling contoh tadi yang pakaian tadi jadi pakai dia harus semuanya harus sekalian tapi harganya lebih mahal daripada mereka lebih suka pakai seperti itu. Dan ingatlah media sosial itu dimiliki oleh orang-orang di luar Islam. Meskipun secara muamalah dunia kita diperbolehkan, tapi dalam konteks ini kita harus mengadakan ada propaganda yang mereka ingin menjauhkan jelas dari belum lagi para sekalian itu dibuat oleh orang-orang di luar Islam. Kita yang main, kita yang mendapatkan kemadorotannya daripada kemanfaatannya karena dirinya yang kita dapatkan. Yang terjadi adalah kita boleh mengeluarkan uang yang menikmati atau yang milik Facebook, Instagram, dan semua media sosial miliknya bangsa orang ini. Tapi juga ada menjauhkan dan menjauhkan dari ajaran. Maka kita kembali kepada kita kepada Rasulullah Muhammad SAW supaya nanti kita sebagai orang tua itu tenang, kita sebagai orang tua itu kemudian bisa menikmati merasakan bahwa anak kita seperti itu berubah seterusnya kita persiapkan. Bukan itu yang kita harapkan. Kita bekerja setiap malam berharap anak kita juga sudah kita ini lebih baik daripada orang tua karena mereka adalah investasi bagi orang tuanya yang kemudian ini bisa menjadi pengalaman menjadi semuanya. Maka kebalikan bahwa teladan kita adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini yang menjamin bukanlah kiai, bukan presiden, bukan raja, yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kalau kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh sangat besar yang baik kepada diri Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks hari ini yang terakhir yang saya sampaikan adalah kita di bulan Ramadan ini tujuan akhir dari Ramadan adalah rasa bertakwa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kita semua panjenengan termasuk saya ini kita termasuk golongan orang yang bertakwa ini. Karena golongan bertakwa ini adalah golongan yang nanti masuk dalam surga Allah. Seperti yang saya sampaikan di dalam mukadimah tadi, di dalam surat Al-Imran ayat 133 dan 134 nanti panjenengan bisa menemukan surat itu. Yang di situ dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u dan bersegera kamu pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang baik, orang yang soleh, orang yang bertakwa itu bukan berarti tidak pernah salah. Saya ulang sekali lagi. Orang yang bertakwa, orang yang soleh itu bukan tidak pernah salah. Karena kita manusia pasti
Allah Subhanahu Wa Taala yang berbeda dan kita pasti ada. Kata Allah wasari kemudian bersegera buat Allah. Kalau kita segera ada kesalahan itu hubungannya dengan Allah, maka segera kita minta ampun segera istighfar. Pasti Allah akan mengampuni dosa kita. Dan setelah itu Allah mengatakan kalau dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah kemudian menempatkan kita memberikan gambaran kabar gembira kepada kita, yaitu surga yang luas antara langit dan bumi. Karena berarti setelah kita beragama Islam, punya iman kepada Allah, pasti masuk surga. Tapi kalimat saya yang pertama tadi adalah masuk surganya pada dengan ini sirotol mustaqim langsung. Apakah kemudian kita harus incit dan terhadap diri untuk menghabiskan dosa-dosa ini? Pertanggung jawab apa yang kita lakukan. Tapi kemudian di bulan Ramadan ini kita lakukan ampunan, kita minta ampun istighfar dari banyak yang Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dimaukan oleh Allah dosanya. Sesuai dengan hadis Nabi, man shoma Ramadan dan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Mudah-mudahan dosa kita yang terlalu kemarin diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita tahu tidak diampuni oleh Allah, dimaukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah nanti kita akan masuk dalam surga yang Allah langsung baik atau mustaqim. Maka di dalam terakhir kita sudah mustaqim dibutuhkan oleh orang yang bertakwa, yang masuk dalam bertakwa. Sekalipun ketakwaan sedikit, tetap masuk surga. Di luar Islam, maka tidak akan pernah kita akan masuk surga. Dan ini orang yang bertakwa dijelaskan oleh Allah dalam kalimat yang berikutnya dalam ayat 130. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama, orang ciri orang yang bertakwa menurut kata Imam Al-Qurtubi adalah orang yang gemar berinfak, gemar bersedekah, gemar berbagi dalam keadaan lapang dan sempit. Kalau panjenengan jadi orang kaya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan dilewatkan kekayaan itu, gunakan sebanyak-banyaknya untuk jalan dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kembalikan semuanya seperti kata Rasulullah. Rasulullah tidak miskin kaya banget, tapi kekayaan Rasulullah itu habis semuanya digunakan untuk jalan dakwah, untuk berjuang dengan jalan Allah, untuk menyakini orang-orang yang tidak mampu. Sebagai simbol bahwa kita adalah agama Islam itu kemudian memberikan ketenangan kebahagiaan bagi umat, termasuk keluarga sendiri. Ini yang kemudian memberikan contoh kepada kita. Dan ingat apa ini? Apa yang kita lakukan dan keluarkan itu sejati adalah diri kita. Sedangkan yang kita tinggalkan itu milik anak-anak kita. Kalau milik anak-anak kita, keluarga kita belum tentu itu menjadi masalah. Kuncinya adalah harta yang kita tinggalkan dengan harapan anak-anak kita tenang hidupnya dengan kekayaan yang kita tinggalkan. Ternyata anak-anak kita yang diberikan kekuatan iman, akidah yang kuat, kemarahan agama yang kuat, harta kekayaan yang dengan tinggalkan bukan anak kita itu justru menjadi rebutan anak kita. Kalau kita meninggal bagaimana ya Allah, kenapa anak kita beribu harta kekayaan kita yang kita berharap anak kita kekayaan kita lagi punya dia berpikirnya dalam dengan dia di media sosial, ada berita banyak saudara-saudara yang berebut harta warisan, bahkan sekali membunuh di antaranya, bahkan orang itu ada yang sudah dibunuh karena persoalan harta warisan yang ditinggalkan. Kenapa begitu terjadi? Karena kita malah ada cara diri kayak yang kita baik kita lakukan untuk segala dakwah sehingga nanti kita bisa oleh Allah. Tidak memberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sulit adalah ketika sedikit. Maka biasanya anak-anakku kalau kita punya harta yang sedikit, praktiklah kemampu punya Allah 10.000 beri bertol lagi bertol kepada temannya. Karena semua kita membagi dosanya dari pahala Allah memberikan bagian kepada kita. Dan suatu saat ketika kita tidak punya sesuatu yang bisa diamalkan karena kita sudah membantu maka kita akan kembali kita kembali kepada diri kita. Siapa yang mana akan mendapatkan kebaikan? Kalau kita biasa kebarangan kita setiap jadi aktor yang suka menolong, suka berbagi, suka membantu di antara sesama di antara kita. Yang kedua para hadirin, warna di minal ghaib. Yang kedua ini para hadirin, ini penting. Ini hubungannya dengan Ramadan sebenarnya. Yang tadi bukan berlipat coba kemudian nanti di bulan Ramadan sudah ada cerita yang mengalami pengumuman untuk hartanya di bulan Ramadan.
yang tidak pernah beribadah menjadi beribadah, yang beribadah dan beribadah, yang tidak pernah berzakat. Wajah kita lebih pernah apa ini? Bukannya pandangan puasa itu adalah ikhtiar menahan diri. Arti puasa itu menahan diri. Bahkan rukun puasa itu salah satunya adalah niat, dan yang kedua adalah menahan diri. Kalau niat sudah kita lakukan, menahan diri ini yang susah lagi. Kalau pandangan makan dan minum sudah berubah. Tapi yang sulit adalah menahan diri kita dari makan dan minum itu. Dari perbuatan puasa kita ini sulit. Dan di momentum Ramadan itu sebenarnya kita adalah membatasi diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa kita, mentarbiah diri kita sehingga kita tidak malam itu. Apalagi menahan amarah, karena amarah pada diri itu simbol musuh bebuyutan kita. Siapa? Iblis. Dengan pada diri iblis itu adalah musuh bebuyutan kita yang berjanji kepada Allah untuk membuka kita di yaumul qiyamah untuk bersama-sama masuk dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga berarti yang paling penting sebagai tujuan yang paling penting adalah wal-afina an-nas. Seperti yang di awal kami sampaikan bahwa kita manusia yang sempurna pasti ada salah di antara sama kita. Maka sejujurnya supaya kita bersama-sama masuk dalam surga yang Allah langsung maka kita harus saling memaafkan di antara kita, di antara saudara-saudara kita. Pasti kita ada salah, tidak mungkin kita tidak ada salah di antara saudara-saudara kita. Maka supaya kita bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita dimaafkan saudara-saudara kita, dan bisa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita saling memaafkan di antara saudara-saudara kita. Sehingga kita didoakan oleh Allah bagian dari orang-orang yang nanti masuk dalam surga Allah. Innallaha yuhibbul mu'minin. Allah cinta, Allah senang, Allah berikan rahmatnya bagi orang-orang yang beriman. Tiga ciri hidup orang yang bertakwa yang kualitasnya ihsan. Ihsan itu pikirannya positif, selalu ingin berbuat baik, jembat dadanya kalau 30 orang lain memaafkan. Kenapa ini tidak punya sahabat? Tapi itulah ciri orang-orang yang nanti masuk dalam surga Allah. Mudah-mudahan ini sedikit yang dapat bermanfaat untuk kita semua para hadirin. Maksud saya sendiri bukan berarti yang ceramah benar atau paling pintar. Tapi kita dalam konteks Islam adalah tawasul kita, tawasul bersaudara, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran, dan tujuan akhir dari semua adalah supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan Allah dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.